Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Handayani dengan NIM 2209015052. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab mengenai soal biaya relevan. Nah, langsung saja kita masuk ke soal. Yang pertama, ini terdapat informasi untuk latihan 13.37 dan 13.38. Blessingham Company saat ini sedang memproduksi suku cadang Ki-108 sebanyak 35.000 unit setiap tahunnya. Suku cadang digunakan dalam produksi beberapa produk yang dibuat oleh Blessingham. Berikut ini disajikan biaya per unit untuk Ki-108. Nah, di sini terdapat bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel dan overhead tetap. Jadi saya langsung membuatkan tabelnya yang dimana ini adalah jumlah biaya per unit. Nah, untuk mendapatkan total biaya, kita langsung mengalihkan saja dengan biaya per unit dikali jumlah unit, yaitu 35.000. Saya sudah tuliskan di sini, langsung saja. Nah, jadi kita dapatkan total biaya untuk bahan baku langsung itu 210.000. Selanjutnya, untuk tenaga kerja langsung sama seperti cara tadi, yaitu dikalikan dengan jumlah unit, dapat 70.000. Selanjutnya, untuk overhead variabel sama saja, sampai ke bawah. Begitupun dengan overhead tetap. Nah, maka didapatkanlah untuk mendapatkan hasilnya. Kita langsung saja jumlah, yaitu kita dapatkan total biaya untuk membuat suku cadang Ki-108 sebanyak 35.000 unit, yaitu $455.000. Dengan total biaya per unitnya yaitu $13. Langsung saja kita masuk ke latihan 13.37, yaitu membuat atau membeli, yaitu merujuk pada informasi mengenai Blessingham Company, yaitu yang sudah kita jawab tadi. Dari overhead tetap dibebankan ke Ki-108 sebesar 77.000. Dan overhead tetap adalah overhead tetap langsung, sewa mesin produksi dan gaji penyelia lini produksi. Tidak ada yang dibutuhkan jika lini produksi dihentikan. Overhead tetap sisanya adalah overhead tetap umum. Pemasok dari luar perusahaan telah menawarkan untuk menjual suku cadang seharga $11. Tidak terdapat pengguna lain atas fasilitas yang saat ini digunakan untuk memproduksi suku cadang Ki-108. Nah, jadi kita mengacu pada informasi di atas, yaitu kita langsung saja memasukkan total biayanya jika membuat itu untuk bahan baku langsung 210, untuk tenaga kerja langsung 70.000, untuk overhead variabel yaitu 52.000. Nah, untuk overhead tetapnya ini kita masukkan karena di informasi soal terdapat bahwa nilai sebesar $77.000 adalah overhead tetapnya, overhead tetap langsungnya. Jadi kita masukkan $77.000. Nah, untuk harga beli ini Nah, untuk harga membeli, total biaya untuk membeli itu telah terdapat di soal, yaitu $11. Dikalikan 35.000 unit. Saya sudah cantumkan di sini rumusnya, yaitu $11 dikalikan 35.000 unit. Didapatkan $385.000. Ini kita kita jumlahkan dulu. Di sini pun juga. Nah, untuk biaya diferensial.
biaya diferensial ini kita dapat dari mengurangkan total biaya jika membuat dikurangkan dengan total biaya jika membeli. Yaitu langsung saja kita masukkan rumusnya. Dikurang total biaya jika membeli. Tarik ke bawah. Nah, kita total. Didapatkanlah total biaya diferensialnya yaitu $24.000. Nah, $24.000 ini karena dia positif berarti lebih menguntungkan jika membeli. Nah, di sini kita telah membuat perhitungannya. Nah, di sini ada soal diminta. Saya sudah menuliskan soalnya untuk jawabannya di. Nah, dari hasil di atas kita bisa melihat bahwa jika total biaya untuk membeli itu lebih murah dibandingkan jika membuat lebih murah, maka kita dapatkan lebih murah sebanyak $24.500. Nah, sehingga kita menjawab langsung pertanyaannya itu hubungan konseptual, haruskah Blessingham Company membuat atau membeli suku cadang Q108? Nah, kita bisa lihat di sini dari hasil perhitungan di atas dapat dilihat jika kita membeli suku cadang memiliki biaya yang lebih murah, sehingga lebih baik memutuskan untuk membeli suku cadang Q108 ini. Nah, pertanyaan nomor 2 yaitu berapakah harga tertinggi yang akan dibayarkan oleh Blessingham kepada pemasok dari luar perusahaan? Nah, harga tertinggi yang akan dibayarkan oleh Blessingham Company kepada pemasok dari luar perusahaan yaitu $409.500. Sebesar banyaknya biaya pengeluaran dapat kita lihat di sini $409.500 sebesar biaya pengeluaran untuk membuat suku cadang Q108 ini. Nah, pertanyaan ketiga yaitu jika Blessingham membeli suku cadang, berapakah kenaikan atau penurunan laba Blessingham? Nah, kita bisa lihat dari biaya diferensial ini jika Blessingham membeli suku cadang akan memperoleh kenaikan laba sebesar $24.500. Nah, karena sudah terjawab untuk latihan 13.37 yaitu keputusannya lebih baik membeli. Kita lanjut ke latihan 13.38 yaitu membuat atau sama hampir mirip dengan 13.37. Nah, cuman bedanya di sini dia tidak mencantumkan informasi mengenai biaya overhead tetapnya. Untuk membuat maka dari itu kita langsung saja memasukkan informasi dari di atas sini. Untuk bahan baku langsungnya sama saja kita ambil dari informasi di sini. Untuk tenaga kerja langsung juga kita ambil dari sini. Nah, dan untuk overhead variabel sama saja kita ambil dari sini. Nah, untuk harga beli di sini jika kita membeli sama saja dengan tadi seharga $11. Nah, kita bacakan dulu soalnya, yaitu merujuk pada informasi yang membahas mengenai Blessingham Company. Seluruh overhead tetap adalah overhead tetap umum, maka dari itu saya tidak memasukkan biaya overhead di sini. Pemasok dari luar perusahaan telah menawarkan untuk menjual suku cadang ke Blessingham seharga $11. Tidak terdapat penggunaan lain atas fasilitas yang saat ini digunakan untuk memproduksi suku cadang Q108. Nah, di sini juga terdapat 3 soal yang nanti kita jawab setelah melakukan perhitungannya. Nah, untuk harga beli di sini kita masukkan seperti tadi seharga $11 dikali jumlah unit yaitu 35.000. 11 kali. Nah, untuk biaya diferensial sama saja kita mengurangkannya.
sehingga kita ah, bisa langsung ya. Hmm. Nah, di sini kita dapatkan, kita zoom juga yang di sini. Nah, di sini kita dapat hasil bahwa membuat suku cadang itu lebih murah dibandingkan dengan membeli dengan biaya diferensial min 52.500. Nah, saya sudah menjawab untuk pertanyaannya di sini. Nah, pertama, hubungan konseptual, haruskah Blessingham Company membuat atau membeli suku cadang Q108? Dari hasil perhitungan kali ini, yaitu Blessingham Company akan lebih baik jika membuat suku cadang. Hal ini dikarenakan biayanya yang lebih murah dibandingkan membeli. Dapat kita lihat di sini total biaya untuk membuat itu $332.500, sedangkan untuk membeli $385.000. Maka kita dapatkan lebih murah untuk membuat suku cadang tersebut. Pertanyaan kedua yaitu berapakah harga tertinggi yang akan dibayarkan oleh Blessingham kepada pemasok dari luar perusahaan? Nah, harga tertinggi yang akan dibayarkan oleh Blessingham Company pada pemasok dari luar perusahaan sebesar $385. $385.000, yaitu sebesar biaya pengeluaran untuk membeli suku cadang Q108. Dapat dilihat di sini sebesar $385.000. Nah, pertanyaan ketiga, jika Blessingham membeli suku cadang, berapakah kenaikan atau penurunan laba Blessingham? Nah, dilihat sini, jika membeli suku cadang Blessingham akan memperoleh penurunan laba sebesar 52.500. Dapat kita lihat di sini dia minus 52.500, yang artinya bahwa akan terjadi penurunan laba jika Blessingham Company memutuskan untuk membeli membeli suku cadang Q108 ini. Karena kita telah menjawab soal 13 latihan 13.8, kita berlanjut ke soal ketiga yaitu soal 13.3.9. Nah, untuk soal 13.3.9 ini berbeda dengan soal sebelumnya yaitu 13.37 dan 13.38, yaitu keputusannya membuat atau membeli. Namun untuk soal 13.3.8 ini memiliki keputusan pesanan khusus, yaitu kita dapat menerima atau menolak pesanan khusus tersebut. Nah, di sini saya telah membuat tabelnya. Di sini kita bisa lihat Riane Company memproduksi lampu dengan biaya per unitnya sebagai berikut. Nah, kita dapat lihat biaya bahan baku langsung $2, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap. Dengan total biaya per unitnya yaitu $8. Kapasitas produksi sebesar 300.000 unit per tahun. Oleh karena pasar perumahan yang masih suram, perusahaan hanya berharap untuk memproduksi 180.000 unit lampu di tahun depan. Perusahaan juga memiliki biaya penjualan tetap yang nilai keseluruhannya sebesar $500.000 per tahun dan biaya penjualan variabel sebesar $1 per unit yang terjual. Lampu tersebut biasanya dijual pada harga $12 per unitnya. Nah, pada awal tahun, seorang pelanggan dari wilayah geografis di luar wilayah biasanya dilayani oleh perusahaan menawarkan untuk membeli 100.000 unit lampu pada harga $7 per unitnya. Nah, pelanggan tersebut juga menawarkan untuk membayarkan seluruh biaya transportasi
Oleh karena tidak akan ada komisi penjualan dalam penawaran ini, maka tidak akan ada biaya penjualan variabel. Nah, di sini juga ada dua soal pertanyaan yang diminta, maka kita akan menjawabnya setelah kita membuat perhitungannya. Nah, di sini saya akan masukkan jika kita menerima jika kita menerima pesanan tersebut total biayanya. Pertama, pendapatan. Nah, pendapatan ini kita hitungkan dari eh, harga per unit yang ditawarkan oleh pembeli tersebut, oleh pemesan, yaitu $7. Kita bisa lihat di sini, $7 dikalikan 1.000 unit. Karena perusahaan tersebut meminta 1.000 unit. Ya, manual saja. 7 kali 1.000. Nah, pendapatan 700.000, bahan baku langsung itu kita kalikan dari biaya per unit dikali jumlah unit yang dipesan, yaitu 1.000 unit, 1.000 unit. Lanjut, untuk tenaga kerja langsung juga sama, kita kalikan dengan biaya per unit tenaga kerja langsung dikali jumlah unit pesanan. Dapatkan untuk overhead variabelnya juga kita masukkan dikali 1.000 unit. Nah, kita ambil sampai overhead variabel saja. Nah, untuk jika menolak pesanan karena di soal tidak terdapat biaya jika pesanan tersebut ditolak, maka untuk biaya jika menolak pesanan itu tidak ada. Dengan maka kita langsung saja jumlahkan Harusnya di sini minus karena pendapatan dikurangi biaya. Kita minus kan juga kita minuskan. Karena dari pendapatan tersebut kita harus kurangkan dengan biaya-biaya yang dikurangkan jika pesanan tersebut diterima. Kita langsung saja jumlahkan dapat 100.000 dan jika menolak juga tidak terdapat biaya. Nah, untuk keuntungan diferensial kita bisa lihat dengan mengurangkan menerima pesanan atau menolak pesanan. Kurang. Langsung saja kita tarik dan untuk kita jumlahkan. Nah, ini kita sudah dapat keuntungan diferensialnya yaitu $100.000. Yang mana jika pesanan ini diterima kita akan mendapatkan keuntungan sebesar $100.000 dan jika menolak tidak ada biaya apapun. Dia karena di soal tidak terdapat informasi ya jika ditolak bahwa biayanya tidak, maka kita langsung saja menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Saya sudah mencantumkannya, yaitu pertama, hubungan konseptual berdasarkan analisis kuantitatif, haruskah perusahaan menerima pesanan tersebut? Nah, jika kita lihat dari perhitungan di atas,
bahwa perusahaan memiliki keuntungan $100.000, maka berdasarkan analisis kuantitatif, perusahaan harus menerima pesanan tersebut karena akan memberikan keuntungan sebesar $100.000. Dapat dilihat dari perhitungannya. Dan pertanyaan kedua yaitu apakah faktor-faktor kualitatif yang mungkin memengaruhi keputusan. Asumsikan bahwa tidak ada lagi pesanan yang diharapkan di luar bisnis reguler dan pesanan khusus. Jadi asumsinya seperti itu. Kita bisa lihat faktor-faktor kualitatif yang mempengaruhi keputusan yaitu pertama, adanya peningkatan laba jika pesanan tersebut diterima. Kedua, pertimbangan kapasitas produksi, yang mana perusahaan ini hanya memesan sebanyak $100.000, yang mana itu termasuk dalam kapasitas produksi oleh Riane Company ini. Dan selanjutnya, reputasi perusahaan yang dapat ditingkatkan. Nah, jika pesanan ini diterima, reputasi perusahaan ini juga dapat membaik dengan menjalin hubungan kerjasama dengan perusahaan lain dari wilayah geografis di luar wilayah yang biasanya. Nah, jadi sekianlah itu adalah faktor-faktor kualitatifnya dan juga jawaban dari soal-soal sebelumnya. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih.